Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di modul keempat ini kita bakal membahas pengenalan dan juga basic Cisco. Cisco adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat jaringan. Cisco sendiri didirikan pada bulan Desember 1984 oleh Leonard Belsek dan Sandy Lerner. Dia diciptakan di headquarter in St. George, California. Pertanyaannya, kalau Cisco tuh ngejual apa aja ya? Nah, Cisco tuh memproduksi switching, router, security device, VoIP device, data center, dan juga wireless. Dengan kita belajar Cisco seperti ini tuh, notifikasi apa aja sih yang bakal kita dapatkan kalau kita belajar tahap-tahap belajar Cisco? Di sini tuh dibagi dua ya, ada engineering dan juga software. Di engineering, level yang bakal kita tempuh di situ adalah level associate atau level dasar Cisco. Kalau kalian semakin tertarik untuk belajar Cisco, kalian bisa lanjut mempelajari spesialis level, yaitu CCSP atau Cisco Certificate Specialist. Lalu ada CCNP atau Professional Level. Ada yang paling atas yaitu CCI yang paling tinggi levelnya. Untuk software itu ada DivNet Associate, DivNet Specialist, DivNet Professional, dan DivNet Expert. Bisa dilihat di sini tahapan dari New Cisco Certification Path after Februari 2020. Di sini ada CCI, CCNP, Specialist, dan CCNA. Kita bakal ada ujian tentang Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration, dan Data Center. Untuk CCNA ini kita hanya akan mempelajari semua basic Cisco. Basicnya itu seperti apa aja? Nah, kita tuh bakal belajar enterprise-nya, security-nya, service provider-nya, collaboration, dan juga data center-nya. Setelah itu di specialist tuh bakal ada pass and correction. Kalau di CCNP, enterprise-nya itu akan dibagi menjadi beberapa. Ada secure-nya, ada service provider-nya, collaboration, dan juga data center-nya. Lalu terakhir ada CCI, di interface itu bakal ada CCI infrastruktur dan CCI wireless. Dan di sebelah ujung sini ada DivNet. Selain itu, di sini juga bakal ada aplikasinya yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas basic Cisco. Di sini ada remote Cisco real device, yaitu seperti yang kalian tahu pasti ada switch, router, PC, kabel konsol, dan juga port konsol. Di gambar kedua ini ada AC power connector untuk power supaya itu bisa nyala. Dan ini juga ada putih application remote Cisco yang biasanya digunakan. Kita lanjut saja bahas basic configuration. Jadi pada switch dan router itu ada beberapa mode yang harus kita ketahui. Pertama ada user access mode, promnya itu seperti ini. Ini tuh adalah perintah dasar yang tidak bisa kita konfigurasikan dulu. Lalu ada privilege access mode, promnya seperti itu. Ini tuh adalah perintah penting seperti show running config. Kita tuh bakal masuk dari user mode dengan enable. Yang di sini tuh kita hanya bisa melihat status-status koneksi dan belum bisa mengkonfigurasi dulu. Kita masuk ke global configuration mode. Nah, ini tuh adalah tempat untuk konfigurasi sistem umumnya. Lalu ada sub configuration mode. Nah, di sini tuh promnya itu ada dua. Yang untuk interface itu adalah untuk mengatur jalan atau jalurnya. Bisa berupa port kabel fast Ethernet atau interface virtual VLAN 10. Masuk ke basic config. Di sini ada konfigurasi name host. Kalau untuk configuration lain, ini untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Dalam dunia jaringan, jika kita memiliki banyak sekali switch, kita gunakan konfigurasi hostname supaya kita tuh gak bingung. Lalu ada configuration password enable. Promnya itu seperti ini. Ini tuh kayak kita masukin password kayak biasa, supaya tidak ada orang sembarangan yang masuk ke dalam jaringan kita. Ada konfigurasi message of the day atau banner. Prom ini tuh bakal muncul misalkan kalau ada orang yang mengakses jaringan kita, tapi dia tuh salah passwordnya, bakal ada peringatan ini kalau dia tuh nggak bakal bisa masuk ke jaringan kita. Ada konfigurasi password console. Nah, di sini tuh ada beberapa urutannya. Sebelum kita masuk ke global console tuh kita harus masukin dulu passwordnya seperti ini. Lalu ada configuration password VTY atau untuk telnet atau SSH. Password ini yang akan kita masukkan jika kita akan meremote sebuah jaringan atau koneksi jaringan tadi, entah di switch maupun di router. Untuk menyimpan konfigurasi kita bisa pakai yang pertama. Kalau yang kedua itu jika kita tidak bisa, kita bisa pakai yang kedua agar tidak hilang konfigurasinya.
Untuk chat konfigurasi itu ada beberapa. Kalau untuk chat state interface kita pakai yang ini untuk mengecek status konfigurasi kita tuh sudah masuk atau belum. Lalu ada cek konfigurasi aktif, promnya itu seperti ini. Kita ceknya itu bakal pakai yang kayak gini. Terakhir ada cek password. Nah, jika kita lupa passwordnya kita bisa pakai promnya yang kayak gini. Konfigurasi IP address. Konfigurasi interface dan IP address itu hanya bisa dilakukan pada router atau switch pada layar ketiga. Karena kalau layar kedua itu udah beda hal lagi. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang ke-1, 2, dan 3. Kita coba implementasi dengan menambahkan satu router, satu switch, dan jangan lupa sambungkan keduanya dengan kabel ini. Tambahkan juga multi-layer switch atau MS. Nah, kita masuk ke tab CLI-nya router. Ketik N, lalu enter. Nah, di sini kita ketik N, lalu const, lalu host ID, enable syscall 123, INFA00, no shoot, enter. Di sini kita ketik IP address dan tambahkan IP address-nya itu 192.168.1.1 dengan subnet max-nya juga 255.255.255.0. Lalu kita keluar. Sekarang kita masuk ke tab CLI-nya di MS. Kita jawab N aja. Nah, kita masuk ke mode N, lalu const INFA01, lalu kita exit, dan in VLAN 10. Lalu kita keluar dari tabnya. Kita masuk ke router lagi, ketik X, lalu INFA00.10, lalu X lagi, FA00.10, lalu encapsulation do, lalu ketik lagi encapsulation do 1Q spasi 10. Sekarang kita ketik IP address lagi. IP address 10.10.10.10 dengan subnet max-nya itu 255.255.255.252. Sudah selesai. Sekian.